senang wae. Senang wae. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kepala sekolah yang saya hormati, sekaligus saya mengucapkan terima kasih Pak, karena pada hari ini sudah difasilitasi untuk kegiatannya Pak Ade dalam rangka mengikuti kegiatan pendidikan di guru penggerak. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN Batu Jaya 1. Terima kasih sudah hadir, dan mohon maaf kami sudah menyita waktu libur Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini kami selaku PP dari Pak Ade, pengajar praktek dari Pak Ade sebagai CGP dampingan saya. Namun perkenalkan dulu Bu, nama saya Suherman. Nama saya Suherman. Saya sehari-hari berdinas di SMKN 1 Majalengka. Saya mengampu mata pelajaran matematik, dan saya tersertifikat itu pada tahun 2010 melalui PLPG. Kemudian di 2018 saya disertifikasi lagi dengan program keahlian ganda. Jadi saya mengampu juga mata pelajaran di teknik otomotif. Saya tersertifikat melalui PPG di Universitas Negeri Makassar. Jadi saya 2018 itu didorong untuk bisa mengikuti keahlian ganda. Kemudian saya dikasih tambahan tugas lagi oleh Pak Kepala, itu sebagai wakil manajemen mutu di SMKN 1. Jadi saya bertugas untuk bisa mengkoordinasikan seluruh Wakasek dan tim manajemen yang ada di SMKN 1 Majalengka. Alhamdulillah sederet jabatan dipercayakan oleh Pak Kepala kepada saya, sampai saya juga pernah menjadi instruktur nasional di kurikulum 2013, dan sekarang saya terakhir yang sedang saya alami itu sebagai pengajar praktek di PPDP Angkatan 8. Dalam hal ini Pak Ade yang Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Ade ini sudah kurang lebih 2 bulan ya Pak Ade mengikuti program CGP ini. Jadi Pak Ade sudah dibekali kompetensi tentang nilai dan peran sebagai guru penggerak. Toolnya, alat-alatnya itu sudah dikasih ke Pak Ade untuk bagaimana supaya dia bisa tergerak, kemudian bergerak, serta Pak Ade itu yang diharapkan lagi bisa menggerakkan, ya, minimal yang ada di SDN Batu Jaya 1 ini. Nah, pada kesempatan ini kita atau Pak Ade ini akan mencoba berbagi untuk memulai melakukan berbagai macam prakarsa perubahan untuk bisa dijadikan sebagai budaya positif yang ada di SDN Batu Jaya 1 ini. Jadi ini merupakan tahap pertama, gitu ya. Pak Ade ini akan berbagi, akan melakukan aksi nyata di dalam modul 1.4 ya. Tapi ini merupakan aksi nyata dari rangkuman modul 1.1, 1.2 dan 1.3. 1.3 ini
berhubungan dengan visi dan prakarsa perubahan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam Pak Ade ini berbagi tentang bagaimana caranya merumuskan visi pribadinya dalam rangka untuk menunjang visi sekolah yang sudah dibentuk. Visi sekolahnya sudah ada ya, Pak? Sudah ada. Oh itu ya. Ya, itu sudah saya cantumkan di sini. Harmonis, adil ya. Adil, harmonis, sejahtera, Ini visi sekolah saya, Pak. Terwujudnya peserta didik. Cuma visi Majalengka. Oh ini visi yang bawah ya? Iya. Itu yang Nah, ini yang Pak, iya, ini Pak, yang dari visi Kabupaten sekolah Majalengka ya. Iya, ada saya di sekolah. sini. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berakhlak mulia, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik. Jadi diharapkan nanti dalam kegiatan hari ini Pak Ade itu mendapat kesempatan untuk bisa berbagi tentang bagaimana Pak Ade ini membuat visi pribadinya sebagai guru, sehingga yang diharapkan itu bisa menunjang dari visi sekolah yang sudah ada. Gitu. Jadi artinya visi itu kan Bapak Ibu adalah tujuan yang secara konsisten akan dijalankan oleh sebuah organisasi dalam periode tertentu. Artinya kalau visi itu sekiranya sudah tidak layak atau sudah tidak memenuhi dengan kondisi zamannya, dengan kondisi siswanya, visi itu bisa kita rubah secara bersama-sama, dan memang harus dirumuskan secara bersama. Jadi visi itu bukan hanya sekedar jargon, kalimat-kalimat yang memang harus mudah dihafal, tapi yang lebih penting visi itu harus bisa menggerakkan setiap hati warga yang membuatnya, karena visi ini merupakan peta yang bisa memberikan arah jalan setiap warganya untuk bisa mensukseskan visi gerbong yang lebih besar lagi, yaitu visi sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini, walaupun ini merupakan bagian dari proses yang sedang dilalui Pak Ade di dalam program pendidikan guru penggerak ini, tapi diharapkan bisa menjadi refleksi kita bersama bahwa seperti inilah yang harus kita lakukan dalam merumuskan visi. Visi itu bisa dimulai dari visi warganya dulu, nanti dirangkum, dikemas, sehingga dia akan menjadi visi sekolah. Nanti kita akan coba Pak Ade di dalam aksi nyata modul 1.3 ini sudah belajar membuat visi pribadinya sebagai guru. Nah, dalam kali ini Pak Ade akan berbagi harapan di dalam perubahan pendidikan yang ada di sekolah itu. Kita mulai dari merumuskan visi, Bapak Ibu, merumuskan visi. Misalkan visi saya di SMKN 1 Majalengka, visinya itu sangat sederhana, gitu ya. Terwujudnya lulusan yang berkarakter dan profesional. Nah, saya sebagai guru, bagaimana untuk bisa mewujudkan visi sekolah itu, supaya siswanya berkarakter, supaya siswanya profesional terkait dengan mata pelajaran yang saya ampu. Di matematik saya harus mengajarkan seperti apa sesuai dengan capaian pembelajaran. Kemudian di teknik otomotif juga seperti apa, karena memang berbeda rumpun antara matematik dengan otomotif kebetulan begitu. Matematik sebagai mata pelajaran adaptif, sedangkan teknik otomotif sendiri itu sebagai proyek yang dijadikan di dalam mata pelajaran kompetensi keahlian di SMK. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini mungkin nanti Pak Ade akan mencoba untuk bisa memandu bagaimana caranya sampai bisa menghasilkan visi pribadi dari Pak Ade itu sendiri sebagai guru.
lebih jauh, nanti Pak Ade akan dicanangkan gitu ya, akan diplot ya sebagai guru penggerak di Kabupaten Majalengka. Mudah-mudahan Pak Ade bisa sukses ya Pak Ade sampai Desember nanti. Gitu. Mudah-mudahan Pak Ade diberikan kesehatan sampai Desember. Pak Ade tidak harus dengan jangan dijadikan beban ya, jangan dijadikan beban karena kita sudah kehilangan satu guru penggerak Pak kemarin hari Minggu, teman Pak Ade, teman sekelas kita ya Pak Ade, teman sekelas itu meninggal dari SMKN 1 Panjangkiran. Memang beliau punya historis stroke ya, darah tinggi ya, darah tinggi, dan memang harusnya tidak dengan beban yang terlalu memprosir tenaganya gitu. Sehingga kemarinnya mungkin itu sudah takdir Allah saja mungkin dengan jalannya seperti itu. Mudah-mudahan Pak Ade ini bisa sehat seterusnya Pak Ade. Tapi saya percaya lah, saya punya 5 CGP dampingan itu semuanya luar biasa. Salah satunya Pak Ade gitu ya. Jadi saya kata orang Cicenang mah rada reg-reg punya CGP seperti Pak Ade ini gitu. Luar biasa Pak Ade. Jadi saya lihat, karena saya punya beban juga untuk memantau LMS-nya Pak Ade dari mulai alur, mulai dari diri, eksplorasi konsep, kemudian ada ruang kolaborasi ya Pak Ade, kemudian demonstrasi kontekstualnya sudah bagus, koneksi antar materinya juga luar biasa begitu ya, kemudian yang terpenting aksi nyatanya. Nah sementara ini yang saya lihat 3 aksi nyata di dalam modul 1.1, kemudian 1.2, 1.3 gitu, sampai ini 1.3 ini visi dan prakasa perubahan sekolah. Ini merupakan aksi nyata yang mungkin akan dibagikan ke Bapak Ibu di sekolah ini begitu. Sekali lagi harapannya ya, ini dijadikan refleksi atau nanti pengalaman tersendiri bahwa untuk selanjutnya untuk merumuskan visi itu seperti ini. Langkah-langkahnya mungkin yang akan Pak Ade lalui, Pak Ade nanti Pak Ade akan memandu bagaimana caranya merumuskan kalimat-kalimat rumpang yang akan menuju kepada rumusan visi, gitu ya. Rumusan visi nanti dijelaskan Pak Ade apa itu kalimat rumpangnya, begitu ya. Nah, dalam merumuskan visi itu Pak Ade juga sudah dibekali tentang paradigma pemikiran yang dinamakan dengan IA Pak namanya, inquiry apresiatif. Di mana inquiry apresiatif itu adalah sebuah dasar pemikiran yang mencoba untuk menemukan secara kolaboratif begitu, baik dari pengalaman masa lalunya, masa kini atau masa yang akan datang dengan tirikan ruangnya begitu, dan kekuatan-kekuatan apa yang akan bisa diambil oleh Pak Ade ini dalam hal untuk bisa membuat visi. Nah nanti setelah merumuskan kalimat rumpang, Pak Ade ini akan mencoba membimbing kita untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku yang ada di sekolah ini. Baik itu perilaku yang diharapkan dari seorang gurunya, perilaku yang diharapkan antara sekolah dengan orang tua, gitu ya, kerjasamanya, kemudian perilaku muridnya seperti apa. Gitu. Nah setelah itu nanti barulah Pak Ade itu akan bisa menginisiasi tentang perubahan yang harus dilakukan di sekolah ini agar bisa menumbuhkan siswa-siswanya itu menjadi insan kamil ya, yang paripurna atau sekarang lebih kerennya yang mempunyai profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Nanti akan dijabarkan tuntas lah oleh Pak Ade ya Pak Ade. Mudah-mudahan nanti Pak Ade di sini sudah siap dengan tahapan bagjanya begitu. Bagja itu adalah sebuah akronim nantinya Bapak Ibu, terdiri dari 5 huruf B A G J A ya Pak Ade. Dari mulai membuat pertanyaan, kemudian
kemudian ambil pelajaran gitu ya, dari mimpi, jabarkan rencana sampai dengan atur eksekusi. Nah, nanti Pak Ade sangat paham Pak. Saya sudah memantau keaktifan Pak Ade, kompetensi Pak Ade di dalam ruang kolaborasi. Karena kita dalam 7 kata yang ada di alur Merdeka itu ada pertemuan yang secara bersama-sama antara pengajar praktek, kemudian fasilitator dan guru penggerak ini, calon guru penggerak ini dalam satu ruang maya yang disebut dengan ruang kolaborasi. Kita punya 2 sesi ya Pak Ade untuk bisa bertemu secara daring di sesi 1 dan sesi 2. Baik, untuk supaya tidak ini banyak menyita waktu mungkin ya, nanti saya paling akan memberikan penguatan di akhir setelah diskusi mungkin Pak Ade. Untuk itu tapi sebelum Pak Ade dimulai, barangkali ada arahan sebelumnya dari Bapak Kepala, dipersilakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak praktek yang saya hormati, terima kasih selamat datang Pak. Ada tidak satu Bapak dan Ibu yang saya hormati. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu guru bahwa pada hari ini telah meluangkan waktunya, walaupun lagi libur, meluangkan waktunya untuk hadir ke sini untuk membantu ya, atau mendorong Pak Ade. Ya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru. Saya sangat bangga untuk Pak Ade, khususnya ya Pak Ade. Sekarang Pak Ade sebagai sang guru penggerak, berarti penilaian Bapak itu sangat bagus nih Pak Ade. Bapak sebagai rekan kerja Pak Ade sangat terima kasih Pak Ade, bangga sekali untuk Pak Ade ya. Teruskan perjuangan Pak Ade ya. Jangan sunah ulah tegang ya. Hidup itu syukuri, nikmati, jalani aja ya. Jangan dijadikan beban ya. Ini apa ada sebagai satu guru, jangan dijadikan beban, takut apa jangan ya. Syukuri aja, nikmati dan jalani. Insya Allah kalau Pak Ade bisa yang 3 itu bisa dijalani, insya Allah Pak Ade tidak akan apa-apa ya. Syukuri aja, nikmati dan jalani. Pak Ade, saya sangat bangga sekali Pak Ade dengan kinerja Pak Ade. Saya sebagai di sini sebagai kepala sekolah sangat mendukung sekali dengan acara ini ya Pak Ade, teruskan. Dan untuk yang akan datang mungkin Pak ada satu lagi di sini ya. Nanti calon guru penggerak ini ya, Bu Neng, ini satu lagi ini ada ya. Mungkin dari sini Pak Ade ini yang maju. Bu Neng juga tong komeok memang dipacok Bu Neng ya. Ulasiun sampai mehna dan coba Pak Ade kan terus lancar wae ya, insyaallah di dalam fokus saya Bu Neng ya. Semangat Bu Neng, teruskan ya. Kita bawa nama baik SD Batu Jaya 1 ya. Guru penggerak mungkin untuk kacamata Cagasan baru ini ya Pak. Ya, Ada pertama ini ada berarti pertama Pak Ade untuk Cagasan kecamatan Sekolah dasar ya. Terima kasih untuk Pak Ade ya. Bahwa hari nama SD Batu Jaya 1 Bapak Ade orang pertama yang menjadi guru penggerak di kecamatan Cagasan, patut kita syukuri ya Pak Ade. Itu suatu anugerah dari Allah dari semua perjuangan Pak Ade ya. Dari dulu sampai sekarang ini hasilnya Pak Ade, hasil doa Pak Ade ya. Dari mulai lulus P3K sampai sekarang Pak Ade lulus jadi CGP, lalu lulus lagi PPG ya. Itu kita syukuri Pak Ade lah. Itu adalah anugerah dari Allah dari perjuangan doa dan doa Pak Ade semua ya. Banyak dari saya sekian aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kepala yang sudah mendukung dengan sepenuh hati begitu ya, sepenuh hati untuk bisa mendorong Pak Ade ini mempunyai
motivasi yang luar biasa gitu ya, sehingga Pak Ade nanti bisa sukses pada akhirnya sampai Desember nanti ya Pak Ade. Baik Pak Ade, silakan selanjutnya untuk waktu dipersilahkan ke Pak Ade untuk bisa memandu jalannya diskusi visi dan tata cara perubahan yang akan dilakukan di SDN Batu Jaya 1 ini. Silakan Pak Ade. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesehatan kepada kita, bahwasanya kita pada hari yang cerah ini bisa berkumpul di tempat yang bahagia ini. Di atas undangannya kami ucapkan terima kasih pertama kepada Bapak Kepala Sekolah kita mengkondisikan Bapak Ibu guru walaupun di hari libur tetap hadir di sini. Alhamdulillah kompak hadir semua Pak ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak pengajar praktik ya yang telah bersedia untuk membimbing saya ya dari nol ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'inya. Semoga kita termasuk umatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memaparkan materi hasil dari modul 1.2, 1.1, 1.2 ini adalah modul 1.3 ya, yaitu pendampingan kedua dari PP, pendampingan individu kedua, diskusi visi dan prakarsa perubahan ya. Ini perkenalkan kami, saya sendiri, saya calon guru penggerak angkatan 8 dan ini pengajar praktik saya Bapak Suherman PDGR ya. Perlu diketahui Bapak Ibu guru bahwa di awal sudah disinggung oleh Bapak pengajar praktik, kami ini saya ini CGP angkatan 8 dari Kabupaten Majalengka, terdiri dari 27 orang, 5 pengajar praktik, 27 orang itu 1 gugur karena dari SMP Banjaran kalau tidak salah itu naik haji ya. Jadi itu mundurkan diri ya karena waktu. Kemudian yang kemarin rekan saya satu kelas di kelas A di Lokakarya dari guru SMK Negeri 1 Panyingkiran, Pak Dodi namanya ya, meninggal dunia yaitu. Jadi CGP kami tinggal berjumlah 25 orang angkatan 8 itu ya. Nanti untuk yang lain mungkin semuanya berjumlah 102 apa ya? Tinggal 95 orang lagi itu akan masuk ke CGP angkatan 9 nanti kalau tidak salah akan dimulainya Agustus Pak ya. Ya. Kenapa awalnya saya ikut guru penggerak ya? Yang pertama saya semakin penasaran dengan adanya guru penggerak. Apa sih guru penggerak? Apa yang kata orang itu dibicarakan untuk apa guru penggerak? Apa kedepannya? Gunanya apa sertifikatnya? Saya semakin penasaran setelah saya lulus esai. Ya, saya semakin penasaran. Sebenarnya lulus esai itu saya itu tidak menyangka akan lulus. Tapi saya kaget ketika lulus esai. Saya lulus gitu. Ya mungkin itu udah jalan terbaik itu menurut Sang Pencipta. Ya, saya penasaran. Setelah esai itu ada wawancara kemudian dan simulasi mengajar Pak, itu dihajar sama 2 asesor Pak, 2 asesor wawancara, 2 asesor, tapi alhamdulillah saya lulus. Kemudian setelah itu belum dikatakan lulus sampai sekarang ini calon guru penggerak, masih calon ya. Pendampingan ini Lokakarya program pendidikan guru penggerak ini saya belum dikatakan lulus ya, masih banyak perjalanan perjuangan, masih 6 modul lagi Pak ya, Bapak Ibu semuanya ya. Saya sempat ini Pak ketakutan saya gitu, kekhawatiran saya itu takut berbenturan dengan operator sekolah dan lain sebagainya lah di kelas, bagaimana takut tertinggal gitu ya. Tapi dengan sendirinya alhamdulillah bisa berjalan. Tinggal 6 modul lagi berarti Pak ya, semuanya 10 modul Pak ya. Alhamdulillah baru setengah ya. Ya ini untuk pertama ini udah jam 8, 9 ya.
Tujuan diskusi visi langsung ke materi, visi dan prakarsa perubahan. Nah, melalui diskusi Bapak Ibu insya Allah nanti akan diskusi ya. Ini dapat mengimbaskan menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan sesuai dengan abad 21 yaitu berpihak pada murid ya. Melalui diskusi ini kita dapat mendorong pertumbuhan diri murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang terjadi pada siswa-siswi kita. Melalui diskusi ini kita dapat merumuskan cita-cita visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Bapak Ibu waktu kecil mungkin pernah ditanya oleh seorang guru ya, termasuk saya sendiri, cita-citanya mau jadi apa? Nah mungkin pernah ya, yang Wida, yang Ica ya dulu ya. Saya juga pernah ditanya oleh dokter, silahkan dek kamu waktu dulu, bukan dokter, oleh guru. Pernah ditanya cita-cita mau jadi apa? Waktu kelas 3 itu saya masih teringat, saya mau jadi seorang dokter. Nah silahkan kamu ngarang, ngarang akhirnya ngarang. Saya kalau boleh jujur sombong mas, saya yang paling bagus sekarang waktu kelas 3 SD itu. Ya dan masih ya. Nah, akan tetapi cita-cita saya menjadi seorang dokter itu tidak tersampaikan. Yang jelas Alumni SD ini ya Pak? saya di Jatimulya Pak. Oh, iya sebelah sana lagi. Ya. Itu cita-cita saya dulu ditanya, mungkin yang lain ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri, yang dan lain sebagainya, guru ya. Kenapa saya dulu punya cita-cita ingin menjadi seorang dokter? Karena saya berpikiran bahwa dokter itu adalah menolong seseorang ya dengan hati dan nurani. Ya sama juga guru juga, tapi tidak salah kalau takdir Allah. Kalau misalkan sudah wah ini mah bukan dokter, mungkin takdir Allah beda lagi ya, harus jalannya seperti ini ya. Bapak Ibu, ini kembali ke materi. Visi memiliki arti penting bagi saya. Visi seorang guru menjadi sebuah acuan penting dalam langkah memerankan dirinya sehari-hari dalam menghadapi peserta didik. Dalam menentukan atau menyusun visi, seorang guru mulai membayangkan dan memiliki harapan ke depan seperti apa murid yang diinginkan. Nah, dengan memiliki visi yang kuat, guru dapat merencanakan dan mengembangkan pembelajaran serta memotivasi siswa. Nah, semua guru pasti memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada apa saja itu profil pelajar Pancasila? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua ada mandiri, memiliki karakter mandiri. Kemudian ada inovatif, berkebinekaan global. Kemudian ada bergotong royong dan berpikir kritis ya. Ada 6, itu profil pelajar Pancasila ya. Nah Bapak Ibu, ini visi guru penggerak saya Bapak Ibu ya, yang sudah ditautkan ke dalam LMS dan sudah diupload ke materi demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi dan eksplorasi ya. Ini visi guru penggerak saya. Sebenarnya saya ini mewujudkan visi ini ingin beda dan lain dari yang lain. Tidak boleh memunculkan profil pelajar Pancasila di sininya. Ya, ini hanya berapa yang dimunculkan. Nah, ini visi guru penggerak saya itu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid agar siswa-siswi bisa menjadi pribadi yang unggul dan mandiri serta berprestasi. Nah, ini adalah visi guru penggerak saya. Kemudian setelah adanya prakarsa perubahan, visi saya menjadi berubah ini terwujudnya peserta didik yang mandiri dan berprestasi. Ya, nanti akan di depan nanti ada di tahapan bagja akan dibahas ya. Selanjutnya, ini adalah visi sekolah saya SDN Batu Jaya 1, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berakhlak mulia dan iman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini adalah misinya. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran dan terciptanya peserta didik yang berkualitas dan berprestasi, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa bagi semua warga sekolah. Ini cakupannya dari visi yang dari awal. Nah, untuk sekarang Bapak Ibu, kita tadi sudah pernah ditanya oleh guru misalkan pada waktu kecil mengenai cita-cita. Nah, sekarang apa yang akan cita-citakan untuk murid kita, Bapak Ibu ya? Saya di sini mohon maaf sedang berbagi, bukan menggurui Bapak Ibu ya Bapak ya. Ya, ini bagaimana kita
memimpikan murid-murid yang bagaimana. Kedua, kita percaya bahwa murid adalah titik. Ini adalah merupakan kalimat rumpang. Ada yang tahu sebelumnya kalimat rumpang itu apa? Kalimat rumpang itu ada yang tahu? Neng Ica, Bu Neng, Neng Lida? Kalimat rumpang, Baru dengar. baru dengar ya. Kalimat rumpang ini adalah kalimat atau bahasa yang belum beres acan Angges gitu cek Sunda nama. Jadi sengaja untuk memancing supaya peserta didik agar berpikir lebih jauh lagi gitu ya. Nah, kita murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga di sekolah. Nah, supaya lebih dalam lagi ya ini pemaparan materi kita, mari kita diskusi. Silakan dibuka HP-nya, mohon maaf Bapak Ibu ya, dibuka HP-nya. Silakan masuk ke ini, ke WA Group SDN Batu Jaya 1. Ya, klik ada Padlet ya Bu Neng, silakan. Ya. Klik yang ini nih. Ini pakai akun belajar di Pak Wawan. Klik aja. Klik saja. Nah, klik aja. Ya, klik saja. Nah, di yang pertama ada, udah diklik belum? Belum masuk berarti? Masuk Pak belum? Udah, muncul ini? Muncul. Nah, ini tujuannya kita untuk menyusun visi ya. Nanti kita bersama-sama akan menentukan visi sekolah kita ya. Setelah adanya prakarsa perubahan. Sudah masuk? Silakan kalau sudah masuk klik tambah. Nah, di sini misalkan tulis dulu nama. Nama Ini aja. Pak Wawan. Di sini komentarnya, saya ingin menjadi guru yang, nah ini contohnya guru yang profesional dan memiliki kompetensi. Silakan nanti kita renungkan bersama-sama untuk menyusun visi. Silakan boleh berbeda-beda ya. Masuk, Muir. Pipin. Publis. Ya. Nah, ya ada. Bu Neng lihat. Dari dek. Nebengka. Salah itu berkarakter, nulis Saya karakter ingin mah. menjadi guru yang seperti apa? Nah, gitu. Edit bisa diedit kok. Oh, ada. Bisa Eh, deh. siap. Titik 3 ya. Ya. Yang titik 3-nya nanti ada edit. Berkarakter. Untuk Padlet. Padlet mana? Nah ini baru masuk Bu Neng. Ingin menjadi guru yang berkarakter dan profesional dan salah kuliah. Ya. Nanti muncul di sini. Saya ingin menjadi guru yang Guru yang banyak bergerak. Iya, sip. Masuk Pak. Ya langsung publikasikan kalau sudah. Ya, lanjut Pak. Ya, langsung dipublikasikan Bu Yati. Silakan Bu Hanifah. Publis. Masih banyak ini ada 7. Jadi dapat enggak bawa ini, Pak? Ya,
Enggak lah. Oh, tidak. Nanti kita Pas tadi lakukan berangkat lagi di bersama-sama. chat tadi teh. Aku cuci nggak bawa HP tadi. Mari kirim ke saya Pak. Udah mana? Udah. Iya. Publis. Ferry ini jadi guru apa Ferry? Eh? Dan, udah. Jadi guru profesional. Ya karakter mah semua berkarakter. Iya, Profesional. kepala ya. Dan inovatif itu aja lah. Termasuk semua di sini. Oh, profesional dan inovatif. Guru yang berkarakter nomor satu. Dan sampai Lelet. panjang. Baru nanti publish kalau udah selesai. Kalau sudah selesai publish. Kalau salah bisa diedit, tenang aja Bang. Ya, kalau saya bisa Jadikan beban gitu. titik 3. Ini bukan ujian. Sambil belajar berbagi media. Iya. Profesional. Profesional. Kalau bisa pakai HP saya Pak. Ya, kawan ya. Ini tinggal pesan. Guru yang profesional yang memiliki kompetensi. Bu Neng menjadi guru yang Kita ada berkarakter telepon dulu. dan profesional serta berakhlak mulia. Bu Wida, saya ingin menjadi guru yang profesional dan berkarakter. Bu Novika, saya ingin menjadi guru yang profesional. Halo, Assalamualaikum, dan Ibu. berkarakter. Pak Kepala, saya Ya. ingin menjadi guru yang profesional dan berakhlak mulia. Bu, saya sedang pendampingan dulu di Batu Jaya. Paling nanti saya jam 11-an. Nyampe. Nanti jam 11-an. Nanti jam 11-an. Karena saya sedang di Batu Jaya dulu. Enggak, sedang pendampingan. Iya, jam 11. Ya, ya. Belajar, berbagi. Langsung aja Pak Erik, klik publikasikan. Bukan ujian. Ya, bagi yang sudah silakan boleh tulis ini. Kita memimpikan murid yang misalkan yang punya saya yang bisa tumbuh menjadi insan yang beriman dan memiliki budi pekerti yang baik. Nah, berarti saya ingin menjadi guru yang profesional dan berakhlak mulia dan berkarakter. Ya. Kita rumuskan. Dah tadi. Nah, yang dua Bu, ya biasa. Klik tambah. Apa? Lalu jangan lupa namanya dulu. Komentarnya di bawah. Personal dan bermartabat sudah. Nah, nama di sini, komentar di bawah. Sekarang publikasikan ya. Iya, sip. Ya, Saya ingin publish. Oke. Nilainya pasti lulus ya Pak ya. Nah, Lulus pasti. udah. Pak Erik, saya ingin menjadi guru berkarakter, profesional dan serta bermartabat. Iya. Gimana, Bu? Gimana? Bawah satu lagi. Siap. Oh, mau jadi guru apa? jadikan Iya. Boleh lanjut Bu Hanifah? Kita percaya bahwa murid adalah dia akan tumbuh berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Oke. Misalkan saya percaya bahwa murid adalah seorang ini Dari yang ini dulu. seorang Memimpikan manusia murid yang akan mau jadi apa berguna muridnya. di masa depan atau boleh. Tinggal tulis, Pak. Yang kedua, kita memimpikan murid ya Bu Hanifah berkarakter mulia, berprestasi dan mandiri. Muridnya, murid Good. Bu Wida yang berprestasi dan berakhlak mulia. Bu Neng Lia yang bisa berguna baik untuk dirinya, keluarganya dan juga negaranya. Sakinah, mawadah, warahmah. Novika yang berprestasi dan berkarakter. Bu Yati yang berprestasi dan berakhlak karimah. Ya.
Lanjut, Erik. Iya, nilai. Dari ini lagi dia. Bapak Kepala sehingga menjadikan anak yang berprestasi, berbudi luhur dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dijam siapin. Ada lagi yang masuk. Dicatat. Saya Nah, ini kita percaya bahwa murid adalah yang berprestasi tanpa kuliah. Udah. Nah. Apa lagi? masuk nih. Murid menjadi siswa yang berprestasi dan akhlak mulia. Kuliah. Nih, yang ini Bu. Kita percaya bahwa murid adalah siswa-siswi yang akan tumbuh berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Bu Hanifah, seorang siswa yang bisa diarahkan, dibimbing dan dididik untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ya. Lanjut, silakan. Ibu bisa menggunakan ini Pak. udah lagi ini aja. Pada sini gantian pakai Ya, ini pakai itu ya aja. sama-sama. Mau bapak yang sini. Yang ngajak dia. Iya, iya. Apa kayak gitu. Guneng, manusia yang memiliki karakter yang berbeda dan bisa menjadi pribadi yang baik di masa depan. Ya, Pakai ini Pak. ini Iya, kawan-kawan, kita memberikan murid yang memiliki siswa yang berprestasi, berbudi luhur dan berakhlak mulia. Nah, di situ Pak. Ya. Kalau tidak pakai Padlet, mungkin ini caranya akan pakai pamflet yang ditempel ya Pak. Ya, bisa Iya. pakai kertas kosong. Iya, jadi yang ini bisa lebih pakai- simpel. Iya, Lebih simpel. Kalau di pamflet mah harus tulis dulu lalu ditempel gitu kan. Nah, kita Apanya lele kumah. kita percaya bahwa murid adalah seorang siswa yang akan berkembang menjadi lebih baik ya. Tuangkan saja semuanya, Bu Ica, Bu Ida, semuanya ya. Yang di mana ini kawannya? Yang di Nah, sini. Yang di itu mana? Hmm? Mau makan nggak jalan-jalan. Ini makan itu. Makan HP-nya lele. nah ini kita memberikan Udah ada ini ya Pak. Ada ini Pak. Iya. yang bermanfaat. Oh dan Ini udah Pak. Memori. Nah, ini di sekolah kita mengutamakan, nah misalkan di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dan pembelajaran yang berpusat pada murid. Guneng Lia membentuk karakter pribadi siswa yang baik dan bisa bersosialisasi dengan lingkungan. Di sekolah kita mengutamakan Lain terjadi. Nah, kita percaya bahwa murid ini seorang siswa bisa diarahkan menjadi pribadi yang mandiri dan tanggung jawab. Bila seorang siswa akan berkembang menjadi lebih baik. Neng Novika seseorang yang memiliki karakter dan bisa dibimbing dengan baik. Pak Wawan, siswa yang memiliki kemampuan yang dapat berkembang menjadi lebih baik. Sekarang ya. Nah, di sekolah kita mengutamakan membentuk karakter pembelajaran yang berpusat pada murid. Guneng membentuk karakter dan pribadi siswa yang baik dan bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Bu Hanifah membentuk seorang siswa yang berkarakter dan pembelajaran yang menyenangkan.
Bu Ida mengutamakan kedisiplinan dan tanggung jawab ya. Ya. Untuk menunjukkan motivasi prestasi belajar Ya, silakan Bu Ida, Bu Novika, Bu Neng disinikan semuanya utarakan pendapat. Bisa diedit. Kita bicara. mau disekolahkan ya. Ini HP-nya lewat. Lewat HP. Nanti berat ini. Berat ini. Nggak bisa digeser. Murid di sekolah kita sadar betul. Nah, belajar adalah sebuah kebutuhan sebagai bekal kehidupan mereka. Bekal membentuk pribadi karakter yang berhak mulia, pribadi yang jujur dan beriman. Neng, belajar merupakan tugas pokok mereka saat ini. Dengan demikian akan membuat masa depan yang baik dalam hidupnya. Ya. Bu Hanifah, Sama dengan saya. belajar merupakan kehidupan kita yang harus ditempuh dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Astagfirullah. Nggak bisa gerak. Gimana ini bisa gerak ya? Sama. Perlu dihapus yang ini berat jadi ini. Sama punya bisa juga cuma bisa gerak. Filmnya Penuh itu. pengaturan Nah, ini betul. Nggak bisa gerak. Harus kamu nggak bisa gerak. Gerakan, kita berubah gerakan. Sama dengan punya saya. Gerak-gerakan. Wah, set. Mati saya. Malah robot aja. Milik, milik. Hmm.
balik lagi Pak Erik. Sudah semua. Dah. Nggak bisa gerakin Pak. Apa saya? Udahlah. Pinu, aku foto. Gitu. Bisa jadi ya. Iya, harusnya setiap pagi itu Pak di ini Hapus ya. dibersihan karena memang kemampuan HP kan terbatas ininya memorinya. Perlu refresh Pak ya. Belum ngopi HP. Iya. Ngopi. Pagi harus ngopi. Kalau ini kekenyangan HP-nya Iya. Ini nggak bisa bergerak sama sekali. Punya saya juga siapa? Kalau dimatikan dulu. Di restart lah, di restart. Matikan dulu. Sama. Wih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Sama, Tuhan nggak bisa. merupakan tanggung jawab kita untuk menjadikan mereka sebagai generasi di masa depan yang Sama, siap punya saya menghadapi juga. segala tantangan. Wah, Malah betul. kita Harus warga dihapus di foto-fotonya. sekolah ini yakin Nanti kalau beli HP satu RAM-nya harus ini Bu, harus besar. Speknya itu. Kalau sekarang HP bisa dijadikan ini apa? Sebagai laptop. Fotonya gitu di ya. drive-keun, tong dina galeri. Beko kurang. Ibu punya akun belajar.id nggak? punya. Punya semua ya? Semua pun. Diajarin Pak Dek ini, jadi nanti habis itu dokumennya simpan ke sana. Di drive ya. Iya, itu kan 100 giga. Di drive akun belajar itu 100 giga sama dengan hard disk, bukan flash disk lagi. Berarti bisa dek nyimpen di drive Iya. akun belajar. Iya. Kalau saya di drive yang Google. Google, Semua. email. Dari di Google. Kalau di Google kan hanya 15 giga. Itu bisa 100. 100. Lengkap lagi. Fasilitas yang diberikan pemerintah. Belajar ID. Iya. Kalau hard disk, flash disk kan bisa rusak. Iya. Kalau ini mah enggak. Ini Pak Ade bisa bikin seperti ini juga. PowerPoint-nya dari Canva ya Pak Ade? Nampak ya. Dari Canva. Canvanya premium. Premium tapi bagi guru mah gratis. Banyak variasi. Bagi yang umum mah bayar. Itu tinggal masuk ke drive yang akun belajar gitu Iya. Pak. Oh, yang di akun belajar itu Iya, 100. tapi di HP-nya pakainya akun ini aja, akun Belajar. belajar aja. Jadi ibu nggak punya nggak usah beli memori eksternal di HP. Udah pakai itu aja. Memori eksternal berapa giga ya Pak Dek? Hanya paling besar 64, 128 paling. Nggak bisa. Kamu Masih dia putar Erik. Hah? Nggak bisa. Oh, udah semuanya. Oh cepet pakai laptop. Nah, ini murid di sekolah kita sadar betul. Bu Ida belajar merupakan tugas pokok dan tanggung jawab. Neng Novika belajar merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Ya, bahkan semuanya pokoknya mampu. Kita warga di sekolah ini yakin mampu menumbuhkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Bu Ilia mampu menciptakan siswa yang berprestasi dan berkarakter yang baik. Pak Kepala mampu menciptakan siswa yang berprestasi mandiri, bertanggung jawab dan berbudaya. Mbak Dipa mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa dan membentuk karakter mulia. Pak Wawan mampu menjadikan siswa yang berprestasi dan berakhlak mulia. Nah, Bu Ida mampu menumbuhkan semangat dalam belajar, ya. Terakhir, Ini namanya Padlet. Nanti kalau untuk dokumen itu ada Google Doc Pak. Google Doc. Kalau Google Doc tuh kita bisa ngetik secara bersama-sama dari jauh di Word Pak. Di Word.
yang sama. Nanti bisa saling koreksi di situ. Kalau belajar kelompok tuh, nah, belajar kelompok siswa itu dibekali dengan kemampuan Google Doc. Jadi nanti kalau misalkan ada 5 soal, gitu kan, 5 soal dibagi-bagi kan anak itu 1, 2, 3, 4, 5 misalkan ya. Si A 1, B 2, nanti bisa ngetiknya di kertas yang sama itu. Walaupun dari rumah, gitu, walaupun dari rumah masing-masing. Jadi tapi nanti itu satu dokumen Bisa dilihat oleh semua. bisa dilihat oleh semuanya. Nanti guru pun akan bisa mengawasi dari jauh. Kalau untuk anak SMP dan SMA apa ya? Ya itu namanya Google Doc. Ya untuk guru juga kalau misalkan nanti ada tugas-tugas kelompok apa Kayak diskusi itu ya. Oh, Ya, bisa. seperti ini kan kelihatan semua. kelihatan. Kalau ini memang menariknya bisa dilihat secara bersama-sama, tapi ini tidak bisa dijadikan nanti sebagai laporan dokumentasi, hanya sebagai catatan saja Catatan saja. untuk memudahkan. Ini bisa untuk menghitungkan soal esai ke anak-anak, Pak. Jadi kalau nanti soal esai atau ibu punya pertanyaan apa gitu di ini, anak bisa mencoba dengan HP-nya masing-masing. Dan repotnya kita masih belum percaya dengan anak ya, Iya. HP itu ya. Betul Pak. Pakai untuk game aja. Ya kalau cuma kerjakannya kan kita Dulunya mancing. tidak yakin ya buat kita anak orang tua. Jangan. HP-nya ini harusnya di setting untuk dia tidak bisa ini ngedownload game khusus dengan HP pendidikan. Bisa ya? Bisa. Jadi Play Store game-nya dimatiin. Udah kali. Ya semua ini Udah, terakhir. ya. Kita dan warga di sekolah paham bahwa pentingnya kolaborasi menyuguhkan pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid. Kemudian budaya pentingnya untuk berinovasi dalam pembelajaran sehingga akan menciptakan pembelajaran menyenangkan dan berpusat pada siswa. Bu Hanifah, warga sekolah sangat penting untuk berkolaborasi dan saling berbagi ilmu guna kemajuan sekolah. Pak Wawan untuk selalu update dengan kemajuan zaman, terus belajar agar semakin profesional ya Pak. Pak Kepala pentingnya berinovasi dalam pembelajaran untuk menciptakan suasana pembelajaran yang disukai dan menyenangkan untuk siswa. Bu Novika pentingnya inovasi dalam pembelajaran. Bu Ida pentingnya bekerjasama agar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ya. Sudah semua ya? Kita. Ya, sudah semua ini untuk mengisi kalimat rumpung. Rumpang. Kalimat rumpang ya. Beda sautik lah. Ya, ini kalimat rumpang dan cita-cita untuk murid tadi telah kita tuangkan ke dalam padet. Ini imajinasi saya tentang murid ya, yang tadi sudah dituangkan di awal. Lanjut. Nah, ini salah satu untuk menyusun visi tadi ya. Yang pertama itu Bagja. Bagja ini adalah merupakan akronim ya, sama seperti Merdeka, yaitu mulai dari diri, E-nya eksplorasi, kemudian R-nya refleksi, D-nya demonstrasi kontekstual, kemudian E-nya elaborasi, K-nya koneksi antar materi, kemudian A-nya adalah aksi nyata. Ini juga Bagja terdiri dari B, B-nya buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, dan kemudian G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, kemudian A-nya atur eksekusi. Nah, ini Bagja ini B-nya itu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah. A-nya pengalaman positif individu kelompok lain yang akan dijadikan sebagai pembelajaran. G. Gali mimpi berupa sebuah narasi keadaan yang ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Atur eksekusi, membantu transformasi rencana menjadi sebuah kenyataan. Nah ini
yang tadi bagja itu. Nah, buat pertanyaan. Ini adalah visi saya setelah terjadinya prakarsa perubahan, itu terwujudnya peserta didik yang mandiri dan berprestasi. Ini buat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah. Nah, kemudian setelah itu pertanyaan, bagaimana menumbuhkan karakter mandiri pada peserta didik? Ini mandiri di sini. Saya mengambil 2 poin supaya tidak terlalu melebar pembahasannya. Ya. Kemudian bagaimana cara menggali potensi meningkatkan peserta, meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Ini saya mau dari sini. Kalau di sini terlalu banyak, misalkan terwujudnya peserta didik yang mandiri, berakhlak mulia, kemudian beriman dan bertakwa dan berprestasi. Nah, di sini pasti akan lebih banyak lagi. Ini saya lebih mengerucut, gitu ya. Kemudian daftar atau tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu mencari informasi siapa yang akan terlibat dalam menumbuhkan kemandirian. Ya, contohnya untuk meningkatkan terlibat dalam meningkatkan penumbuhan karakter mandiri. Misalnya kita kolaborasi dengan bapak kepala sekolah, guru, nah gitu, dan warga sekolah lain. Kemudian melakukan tes asesmen diagnostik baik dia kognitif, tes psikologi, psikotes maupun non kognitif atau angket ke peserta didik. Ya, ini untuk meningkatkan prestasi belajar. Kemudian bagja yang kedua itu A, ambil pelajaran. Ya, ini. Yang pertama yaitu langkahnya menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan potensi peluang. Ya, langsung saja saya singkat. Pertanyaannya, siapakah orang yang bisa dijadikan panutan dalam menunjukkan kemandirian dan pembinaan prestasi peserta didik? Nah, ini jadi 2, mandiri dan berprestasi. Saya masukkan di sini. Siapa yang bisa dijadikan panutan untuk menumbuhkan kemandirian dan prestasi peserta didik yang bisa menumbuhkan? Yang jelas sama ini, mencari guru. Nah, yang mampu menjadi panutan karakter mandiri bagi peserta didik dan mampu membina prestasi siswa. Yang jelas kalau di Batu Jaya 1 semua guru sudah berkompeten, sudah berprofesional. Ya, pertama sama tadi langkahnya kolaborasi kepala sekolah, guru-guru, ya guru-guru senior. Ya, kalau kami masih junior, Bu Ida sama Bu Ica. Ya. Nah, ini kedua yaitu bagaimana peserta didik mampu memiliki sikap mandiri dan berprestasi. Sama mengambil dari 2 yang tadi ini. Kemudian di sini daftar penyelidikannya mencari tahu berbagai sumber misalkan atau literatur dari mana internet, Google. Guru tersebut mampu menjadi panutan mandiri serta membina prestasi bagi siswa. Kemudian situasi apa yang saat ini telah mendukung peserta didik dalam mewujudkan karakter mandiri? Apa situasinya? Keterampilan apa yang sudah dikuasai untuk mendukung peserta didik dalam mewujudkan karakter mandiri yang berprestasi? Saya lanjut. G-nya itu gali mimpi. Ya, bagaimana ini harapan dari gali mimpi ini? Diharapkan jawaban dari pertanyaan pada tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Ya, bila mana prakarsa perubahan telah terwujud membuat bayangan gambaran di masa depan. 1. Pertanyaan, apakah kebiasaan baru yang dibayangkan jika peserta didik menunjukkan perilaku mandiri dan berprestasi? Kemudian bagaimana perasaan saya saat melihat peserta didik menunjukkan sikap kemandirian dan berprestasi? Apa hal-hal atau sumber daya yang dibayangkan akan tersedia untuk mempertahankan perilaku mandiri? Ininya adalah yang pertama, membuat gambaran perasaan diri dari buku, misalkan diari kebaikan, prestasi saat peserta didik berhasil menunjukkan perilaku mandiri dan berprestasi. Ya. Lanjut, bagja. J-nya adalah jabarkan rencana. Diharapkan jawaban dari pertanyaan dari tahap ini digunakan untuk menyusun narasi kolektif. Sama yang pertama ya. Kemudian pertanyaannya apa strategi? Ini strategi dalam menumbuhkan perilaku peserta didik mandiri dan berprestasi. Berapa lama targetnya? Jadi berapa lama di sini targetnya untuk menunjukkan perilaku peserta. Nah, kalau yang saya bahas di dalam LMS berapa lama misalkan untuk menginginkan kemandirian peserta didik, ya misalkan dalam 1 semester itu ada yang 2 kali, ada 1 kali, ya. Kemudian memberikan keteladanan oleh guru yang menumbuhkan kemandirian peserta didik yang berakhlak mulia. Terakhir, A, atur eksekusi. Di sini pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang berperan dalam mengambil keputusan, memulai dari budaya belajar dan apresiatif
Siapa yang dilibatkan dalam mengarahkan dan memantau dalam mewujudkan kemandirian? Siapa yang bertanggung jawab dalam menjadi curahan hati tentang kesulitan, tantangan perilaku mandiri dan berprestasi bagi peserta didik? Kemudian bagaimana mengevaluasi atas pelaksanaan mewujudkan peserta didik yang memiliki perilaku mandiri dan berprestasi? Kapan ini waktu? Rencana melaksanakan pendampingan atau pembinaan perilaku mandiri berprestasi di kalangan peserta didik. Ya, jadi menuju keempat yang ini, yang tindakannya itu penyelidikannya berkolaborasi bersama kepala sekolah, komite, guru, tenaga pendidik, siswa dan orang tua. Nah, untuk melaksanakan penguatan pendidikan yang berkarakter dan pembinaan prestasi di kalangan peserta didik agar mudah-mudahan ini ke depan bisa berhasil untuk membina peserta didik yang mandiri dan berprestasi. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan kalimat rumpang yang sudah kita isi, nah, pertanyaan lagi tapi tidak mengisi lagi di Padlet nih. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Nah, silakan di sini ada yang memberikan tanggapan. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan? Menurut Bapak Ibu, silakan Pak Wawan. Siapa saja? Visi kita itu sudah selaras dengan cita-cita yang diinginkan murid. Nah, visi kita. Nah, ini visi kita ini sudah selaras dengan cita-cita murid. Apakah ada yang perlu ditambahkan atau dikurangan? Misal ini nanti akan ditulis lagi di prakarsa perubahan. Sudah cukup. Tidak ada yang ditambahkan, dikurangi ya, berarti ya. Cukup. Terwujudnya peserta didik yang berprestasi, berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, sudah berarti ya. Jadi kalau tidak ada yang dirubah berarti visi kita tetap gitu ya. Karena sudah sesuai dengan cita-cita murid yang diimpikan. Selanjutnya gini Pak ya, mengenai visi ya, ini adalah sebuah itu hasil dari CGP, yaitu guru berbagi, karena di dalamnya ada nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ya, untuk peran guru penggerak yaitu yang saya ingin terapkan itu adalah komunitas praktisi ya Pak ya. Komunitas praktisi ini di mana di Tigasong ada berapa komunitas praktisi. Yang pertama K3S tuh termasuk komunitas praktisi Pak. Kemudian yang kedua KKGO, kelompok kerja guru olahraga. Kemudian ada KKG PAI. Komunitas yang paling menonjol di Tigasong adalah operator ya. Itu termasuk juga komunitas Tigasong operator community ya. Komunitas yang bikin iri hati karena sekolah baulin gitu misalkan ya. Ya. Ya beda dengan komunitas yang lain KKG. Yang paling vakum di Tigasong KKG guru kelas ya Bapak Ibu ya. Ya, yang paling vakum. Itu saya di Lokakarya, Ibu Ayu siapa? Istrinya Pak Bambang ya. Bu Ayu mah istrinya siapa? Pak Tony. Ya. Insya Allah waktu Lokakarya saya akan menggerakkan komunitas praktisi di Kecamatan Tigasong, khususnya gugus 3 Pak.
Saya akan berkolaborasi insya Allah dengan pengawas, K3S, dan kepala sekolah. Gugus 3 itu ada Batu Jaya 1, Batu Jaya 2, Baribis, Karawinan 1, Karawinan 2. Ya, dengan sasarannya semua guru kelas. Nah, soalnya saya belum tahu Pak, bagaimana KKG ini dilaksanakan. Ya, bagaimana itu? Dulunya mah ada katanya. Ya, maksud dulu Bapak guru senior, senior ya. Ya, dulunya mah ada. Mungkin vakum karena apa? Mungkin karena setelah Selesai sertifikasi. Selesai sertifikasi. Iya. Ya. Nah, Bapak Ketua KKG Pak I juga bertanya, ya, kenapa ini belum ada lagi? Kalau lihat di Facebook teman-teman saya di WA, KKG-nya itu selalu ada. Ya. Nanti mungkin untuk gugus 3 kalau tidak sasarannya menyebut semua ya PNS P3K Pak ya. Kalau sama guru senior saya mah rasa deg-degan, masih deg-degan gitu. Kalau masih dengan guru senior, tapi saya sudah ini ada P3K sudah banyak Pak gitu ya di gugus 3, gugus 3. Kalau gugus 1, gugus 2 mungkin nanti ada lagi. Kalau untuk gugus 3 insya Allah saya siap akan mengajukan diri jadi ketuanya. Kalau boleh pimpinan sama kepala K3S dan pengawas. Nanti saya akan berembung ngobrolkan itu kolaborasi dengan tolong hidupkan lagi KKG karena ini untuk meningkatkan kompetensi para guru kelas khususnya ya. KKG PAI, KKG O mau jalan ya, semua apalagi operator hampir tiap bulan, sebulan atau 4 kali ya. Jadi KKG guru Pak, guru kelas ini. Kalau di SMP, SMA mungkin apa MGMP Pak ya, itu selalu sering itu. Nah, ini sini kebetulan guru kelas Pak, saya pribadi guru kelas Pak ini ya. Nanti akan mendorong untuk meningkatkan kompetensi dengan rekan-rekan yang lain berkolaborasi ya. Udah Pak, kesimpulan dari Prakarsa Perubahan ya, kesimpulannya itu semoga apa yang kita harapkan untuk murid yang kita impikan dapat tercapai ya. Kami bersama-sama, saya masih junior dengan guru senior, Pak Kepala dibimbing untuk bisa lebih berprestasi lagi dalam meningkatkan kompetensi guru dan kompetensi siswa, bisa siswanya itu agar dapat lebih mandiri, berprestasi lagi. Khususnya adalah berakhlakul karimah, karena pukulan besar bagi seorang guru untuk saat ini adalah membentuk akhlak siswa murid ya, yang kadang dengan guru terlalu dekat, murid suka seperti ini gitu ya. Dan di berita ada seperti ini pukulan besar bagi seorang guru itu tidak mudah sebenarnya. Beban dipikul bagi seorang guru semakin berat, apalagi percaya lagi setelah lulus P3K itu saya semakin berat. Nah, setelah lulus CGP saya semakin berat, apalagi PPG itu saya semakin berat, bukan beban dipikul ya, Allah menitipkan kita kepada kita. Jadi semakin berat beban yang dipikul oleh kita, tanggung jawabnya juga kan lebih besar lagi ya. Itu semuanya Bapak Ibu guru, terima kasih atas meluangkan waktunya ya. Di sini saya bukan menggurui, tapi saya hanya berbagi pengalaman dan berbagi media ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, karena guru di era abad 21 ini harus adaptif gitu Pak ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekian dari saya, mungkin nanti ada penguatan atau refleksi gitu Pak ya dari Bapak PP. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mungkin itu sesi berbaginya Pak Ade dalam hal kegiatan kita hari ini tentang visi dan bagaimana melakukan paradigma perubahan untuk kemajuan di SDN Batu Jaya 1 ini. Nah, nanti ke depan Bapak Ibu silahkan bisa lebih dikembangkan tentang apa itu kalimat rumpangnya yang agar bisa menjadikan visi di Batu Jaya ini supaya visi itu betul-betul bisa menggerakkan gitu ya, menggerakkan orangnya. Jadi jangan sampai tadi misalkan berprestasi dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia ya, dari itu berakhlak mulia. Nah, itu bisa juga diinikan apakah kita supaya efektif itu apakah berprestasi dulu atau beriman dulu gitu kan, berakhlak mulia baru berprestasi, atau seperti apa? Itu juga penting untuk menjadi logika berpikirnya begitu. Jadi
walaupun itu hanya dengan kata-kata, tapi itu bisa menjadikan alur, untuk menjadikan siswa itu berprestasi. Apakah harus religiusnya dulu, setelah religius dia baru berkarakter, setelah berkarakter baru dia bisa cerdas gitu kan, atau seperti apa. Nah ini dalam season ini Pak Ade itu mencoba berbagi bahwa seperti inilah alur yang bisa dipakai, bisa digunakan, bisa dipedomani untuk bisa merumuskan visi sekolah ke depan begitu nantinya Pak. Jadi selama ini kan visi dirumuskan secara bersama nggak Pak? Atau visi ini sudah berapa tahun Pak Ade? Visi kita nih. Udah lama. Karena saya sih udah puluhan tahun. Karena saya ini mah 2015. Sebenarnya kan visi kita 2015. ya. Baru nanti saya 2015. Berarti masih ini ya, masih sekitar 7 tahunan ya. Nah, silakan nanti di ini Pak, ditinjau ulang gitu, apakah masih sesuai, kemudian alur berpikirnya, logikanya di ini, sehingga dia bisa menjadi alur untuk seseorang bisa melakukan perubahan-perubahan. Nah tadi saya cermati misalkan Pak Ade luar biasa kan, ininya cita-cita waktu kecilnya pengen jadi dokter. Ternyata Allah mentakdirkan yang lebih mulia Pak Ade. Guru itu lebih mulia daripada dokter. Dan pekerjaannya juga menurut saya lebih susah daripada dokter. Kalau dokter nanyain penyakit, mendiagnosis penyakit itu orangnya jujur, yang sakitnya itu jujur. Yang sakit apa? Kaki, makanya dikasih itu. Yang sakit kepala gitu kan. Kalau di kita kadang-kadang susah Pak, anak-anak itu. Dek, susahnya di mana gitu kan. Itu diam saja kan. Itu. Nah, jadi kita itu memang lebih sulit ini karena Guru bisa menciptakan dokter itu. iya betul. Kalau dokter kan hanya mengusahakan yang tadinya tidak sehat jadi sehat begitu kan. Kalau guru kan 3 ya Pak ya, yang diusahakan itu. Yang tadinya tidak bisa jadi bisa, yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak benar jadi benar. Nah, terus ininya juga guru itu saya sangat bersyukur jadi guru tuh ternyata Pak. Karena apa? Karena di samping gajinya besar ya begitu. Nah, terus ininya ilmunya, kebermanfaatannya itu sepanjang zaman gitu ya. Dan merupakan amal jariah mungkin ya, amal jariah yang memang tidak akan terputus walaupun kita sudah meninggal kan. Itu manfaatnya akan dirasakan terus oleh murid-murid kita di masa-masa yang akan datang. Makanya amal jariahnya itu mengalir terus nantinya sampai ke alam kubur kita gitu ya. Yang diharapkan itu. Nah itu. Jadi begitulah Bapak Ibu hasil sesi berbagi ini gitu ya, berbagi ini yang diharapkan ini adalah awal dari Pak Ade berbagi gitu, kepada kita semua. Inilah kontribusi guru penggerak supaya bisa menjawab bahwa memang guru penggerak itu nantinya setelah lulus layak untuk bisa menjadi kepala sekolah, untuk menjadi instruktur, untuk menjadi pengawas gitu kan. Karena memang di dalam selama 6 bulan itu kompetensinya juga sudah sangat lengkap menurut saya, sudah sangat luar biasa begitu. Di samping dia Pak Ade secara daring di LMS gitu kan, bersama para instruktur, bersama fasilitator, dia diberikan konsep-konsep untuk tentang kompetensi-kompetensi apa yang dibutuhkan untuk bisa menjadi guru, untuk bisa menjadi pemimpin pembelajaran begitu kan, sampai nanti bisa juga untuk membagikan dan bahkan menggerakkan teman sejawatnya begitu. Nah kemudian di dalam saya tugasnya dalam pendampingan ini sebenarnya hanya mengkonfirmasi Pak, hanya mengkonfirmasi bahwa konsep-konsep yang sudah dibekalkan kepada Pak Ade itu betul-betul sudah terimplementasikan tidak begitu di sekolahnya. Nah, kemudian saya pantau di LMS-nya begitu kan, kalau ada kesulitan ya dilakukan pendampingan ya Pak Ade gitu kan, dilakukan pendampingan.
Nah, kemudian nanti setelah ini juga akan ditindaklanjuti lagi di dalam lokakarya. Jadi lokakarya itu fungsinya untuk memberikan umpan balik terhadap CGP, terhadap apa yang sudah dilakukannya 1 bulan ke belakang dan apa yang harus dilakukannya untuk 1 bulan ke depan, gitu. Itu di lokakarya. Gitu. Fungsinya ada itu selama walaupun hanya 1 hari, gitu ya, 1 hari, tapi itu luar biasa yang namanya lokakarya itu. Saya juga baru menemukan program itu seefektif ini, Pak Ade, seefektif ini. LMS-nya sudah bagus, sudah lengkap, begitu ya. Kompetensi-kompetensinya juga bisa menggerakkan orang, gitu kan, walaupun dari jarak jauh. Ini mungkin sisi positif dari kita diterpa pandemi kemarin, ini sisi positifnya memang untuk guru. Jadi guru bisa lebih melek IT, begitu kan. Nanti Pak Ade bukan hanya Padlet, nantinya ada Mentimeter, ya kan, ada nantinya Google Doc, ada yang namanya Google Site, begitu kan. Pak Ade juga silakan mulai berbagi Pak Ade apa yang Pak Ade sudah punyai, gitu ya, apa yang Pak Ade sudah bisa, begitu. Apakah itu bagaimana caranya membuat portofolio digital, gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menyimpan portofolio itu tidak harus di map, Pak. Sekarang sudah ada tempatnya, file-filenya sudah difasilitasi di dalam akun belajar.id itu dengan yang dinamakan Google Site, gitu ya. Di dalam Google Site juga kita bisa membuat website pribadi, Bapak Ibu. Website pribadi. Bapak Ibu mau membuka layanan privat online, gitu kan, melalui website pribadi juga kita bisa, Bapak Ibu. Tidak harus Bapak Ibu tidak harus kuliah atau belajar tentang coding, gitu ya, bahasa pemrograman. Karena di dalam Google Site itu hanya dengan klik, tarik, kemudian simpan, begitu ya. Hanya dengan begitu, Pak. Karena template-templatenya sudah ada, sudah tersedia, gitu ya. Untuk membuat video, gitu kan, tidak harus mempelajari KineMaster, Movavi, begitu kan, atau apa dulu itu seperti Ulit, gitu kan. Nah, itu ada Ulit Studio ya dulu. Atau dulu saya menggunakan waktu bikin video pembelajaran itu saya menggunakan ini rekam layar, gitu ya. Rekam layar yang ada di situ juga bisa, begitu. Dari hal-hal yang sederhana. Nah, di sini sudah dibekali oleh Canva nantinya. Canva-nya kita sudah premium. Ini yang muda-muda, nanti ibu-ibu yang muda ya, yang masih punya energi kuat, begitu, untuk bisa melakukan inovasi supaya kita bisa kreatif, gitu ya. Bagaimana caranya menciptakan atau mengadakan suasana pembelajaran yang menyenangkan buat siswa, gitu. Terus nanti ke depan HP itu coba untuk dipakai untuk media pembelajaran anak. Sedikit-sedikit didorong siswa itu untuk menggunakan HP dari sisi positifnya untuk pembelajaran. Nanti kalaupun ada yang harus bisa dibatasi di HP itu, bisa kita setting pada ininya Play Store tentang game-nya dimatiin, gitu ya. Privasinya itu di HP-nya diatur lagi, nanti itu sebenarnya bisa, gitu. Bisa. Nah, kalau saya membatasi anak saya itu dibebaskan, Pak, main HP itu dibebaskan. Kalau saya dari anak saya SD sampai ke SMA saya bebaskan bermain HP itu. Bahkan anak saya lihat memang di rumahnya tidak pernah tidak main HP, selalu main HP, dan memang di rumah itu main game. Tapi saya biarkan, Bapak. Yang penting pelajaran yang di sekolahnya dia sudah serap. Apa kontrol saya terhadap anak saya? Saya setelah pulang itu nyampe rumah, paling saya kan kalau jauh, karena saya perjalanan jauh, Pak. Saya kan 1,5 jam dari rumah ke sekolah itu 1,5 jam. Jadi saya ketemu anak itu 5:30 sore dan sampai 5:30 pagi. Karena saya 5:30 pagi sudah harus berangkat ke sekolah, dan saya baru nyampe ke rumah itu 5:30 sore, gitu. Karena saya harus absen jam 4 sekarang provinsi itu. Jadi masuk jam 7, pulang jam 4, ya.
dan itu harus termonitor di KIMOP-nya. Bahkan kemarin pembinaan dari Ibu KCD juga sekarang sudah sangat luar biasa tentang hukuman disiplin yang akan diterapkan di Provinsi Jawa Barat. Sangat luar biasa. Nah, terkait dengan tadi ke anak, saya itu selalu memeriksa buku pelajaran anak saya kalau habis pulang itu. Kamu belajar apa tadi? Belajar bahasa Indonesia ya. Mana bukunya? Nih. Saya cek Pak pertanyaannya. Satu pertanyaan saja saya acak begitu. Misalkan ada 5 nomor gitu pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab berarti dia betul-betul di sekolahnya memang belajar. Nah setelah itu dia nyampe rumah untuk bermain HP, ya mungkin dia hiburannya supaya dia tidak stres gitu, supaya dia tidak stres. Karena kan habis dari sekolah anak itu kan sampai asar kadang-kadang di masjid ya, ini madrasah gitu, madrasah. Jadi ya bermain HP itu memang hiburannya, ini untuk hiburan anak. Tidak apa-apa. Tapi saya dengan keyakinan saya Pak, dari dulu saya kebetulan kalau mau cerita mas, saya sebenarnya anak tukang pindang Pak. Ibu saya itu jualan pindang. Ibu saya itu jualan dari Jamblang Pak, terkenal pindangnya Pak. Dari Langgar itu. Jadi kalau ada orang yang lewat jualan pindang itu kebanyakan dari kampung saya. Satu mana si Jamblang Pak? Iya. Tapi pindangnya juga sangat terkenal Pak. Gitu. Kemudian saya 14 bulan setelah saya lahir, katanya ayah saya meninggal. Jadi ayah saya meninggal itu di saat saya usia 14 bulan gitu. Jadi saya lihat rumah dari dulu juga, rumah saya ini apa istilahnya tuh, ini belum ditembok Pak, belum di leprok begitu ya, bata masih kelihatan karena mungkin ayah saya meninggal di saat bangun rumahnya belum tuntas gitu. Ini juga masih terlihat lantai itu masih tanah Pak. Sehingga saya dulu main kelereng itu Pak Ade di Cirebon itu panas kan Pak, itu di dalam rumah Pak. Dan di gegong gitu ya, atau di garasi itu di dalam rumah. Oleh ibu itu diperbolehkan gitu, diperbolehkan. Cuman saya teringat dibekali oleh mamang, ada mamang saya Pak. Man kamu katanya kalau ingin selamat bahagia dunia akhirat, mamang kasih jampe-jampe, mau nggak? Katanya boleh. Karena saya tertarik selamat bahagia dunia akhiratnya itu Pak. Ternyata oleh mamang itu saya dibekalinya hanya 3 Pak. Gitu ya. Takwa ke Allah, nurut ke kolot, yang nurut ke guru. Itu ini yang dibekali. Kemudian saya setelah saya bersekolah, kemudian saya mengerti tentang baca tulis, begitu saya cari-cari, oh ternyata betul rangkuman dari semuanya itu adanya di dalam sholat 5 waktu. Jadi kalau seseorang bisa menjaga sholat 5 waktunya Pak Ade, maka dirinya itu akan dijaga oleh Allah. Pasti dia akan bahagia, pasti dia akan bahagia. Nah orang itu kadang-kadang tidak percaya itu. Makanya tadi kalau saya lihat visi SDN Batu Jaya itu sangat lengkap. Anak, kalau kita bisa membuat anak kita cukup di dalam beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu sudah lengkap. Pasti dia cerdas Pak. Pasti dia cerdas. Karena dia pasti bisa berpikir untuk menemukan kebahagiaannya. Dan kalau orang menjaga sholat 5 waktunya itu, ternyata malaikatnya Allah itu akan menjaganya. Bahkan katanya kalau ada perdebatan antara baik buruk di dalam diri manusia itu, maka dia akan selalu diarahkan untuk yang baik-baik gitu. Tidak akan sampai itu. Sampai hal-hal yang mubazir pun itu akan dihindarkan gitu. Kalau manusia itu bisa menjaga sholat 5 waktunya dengan benar gitu. Sampai saya pernah menemukan hadisnya Pak, barang siapa orang yang menjaga sholat 5 waktunya dengan tepat waktu, tempatnya di mana azan dikumandangkan dan dilakukan secara berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula pun selama 40 hari berturut-turut, maka dia akan dijaga dari 2 perkara. Yang pertama itu dia akan dijamin masuk surga dari pintu mana yang dia sukai. 40 hari berturut-turut. Jadi kalau bolong 1, mulai lagi dari awal gitu. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, dia itu akan dibebaskan dari sifat orang munafik.
ternyata setelah saya coba cari-cari referensinya tentang penyakit munafik itu, ternyata penyakit munafik itulah yang membuat manusia itu gagal. Karena penyakit munafik itu katanya merupakan penyakit yang menyertai mereka urat saraf yang ada pada manusia. Dari mulai mulut, hati dengan kinetisnya itu dia tidak tersambungkan gitu. Sehingga ya betul saja kalau didefinisikan secara di agama itu ya, kalau dia berbicara suka berbohong gitu, kalau dia berjanji suka berkhianat, karena memang tidak terkoneksi itunya urat sarafnya. Dan tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan itu. Di munafik itu tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan. Itu hanyalah Allah yang bisa menyembuhkannya. Tetapi hanya satu, melalui sholat 5 waktu bisa menyembuhkan. Makanya kalau kita tanya ke anak-anak tuh, kalau saya bekali dengan seperti itu, anak-anak kalau misalkan ingin ngetes bahwa di diri kita ada penyakit munafik atau tidak, kata saya, coba tes dengan itu. Kamu sekolah pengen apa? Gitu kan? Pengen pintar, tapi pintar nggak pernah belajar. Itulah ciri-ciri bahwa di diri kita itu ada sesuatu yang tidak terkoneksi. Pengen nanti kalau setelah meninggal pengen masuk ke mana gitu kan? Masuk ke surga. Pastinya kan gitu jawabannya ya gitu. Tapi kenapa yang kamu lakukan tidak pernah sholat, tidak pernah apa gitu kan? Contohnya seperti itu. Walaupun masuk surga itu bukan karena sholat 5 waktunya Pak, tapi karena rahmat Allahnya. Karena rahmat Allah, tapi melalui sholat 5 waktu. Karena Allah akan memberikan hidayah dan itunya itu karena sholat 5 waktunya seseorang. Mungkin itu Pak, nanti ke depan harapannya ini sekali lagi saya tekankan bahwa ini merupakan proses yang sedang dilalui oleh Pak Ade yang sedang mengikuti PGP namanya tuh, program pendidikan guru penggerak gitu ya, angkatan ke-8 ini salah satu bagian yang harus dilalui Pak Ade untuk bisa berbagi gitu kan. Mungkin harus didampingi karena memang di dalam moderasinya harus didampingi oleh seorang pengajar praktek. Mungkin kesananya nanti tidak harus Pak Ade gitu. Jadi Pak Ade bisa mengeksplor, bisa mengkrit gitu kan apa yang Pak Ade punyai untuk bisa dibagikan gitu. Dan kalaupun tidak diawasi seperti ini kan Pak Ade bisa leluasa untuk bisa membagikan gitu kan. Kemudian saya juga harus mengkonfirmasi, tadi teringat saya bahwa betul Pak Ade sudah dibekali dengan bagaimana caranya merintis komunitas praktisi gitu. Karena sebenarnya dari dulu yang namanya komunitas praktisi itu sudah ada, seperti yang namanya KKG itu juga merupakan komunitas praktisi. Tapi sekarang yang namanya komunitas praktisi itu lebih disederhanakan lagi Pak. Kemudian kumpulannya juga bisa lintas mata pelajaran, bisa lintas semua disiplin ilmu bisa jadi satu komunitas praktisi. Karena memang sederhananya komunitas praktisi itu kan kumpulan beberapa orang gitu ya, yang mempunyai kegalauan dan masalah yang sama. Kegalauannya sama. Di saat bertiga orang ini ngobrol gitu ya, kemudian dia curhat tentang masalahnya gitu kan, kemudian mencoba untuk dipecahkan secara bersama masalahnya itu oleh ketiga orang itu. Maka ketiga orang itu sudah sebenarnya sedang merintis komunitas praktisi. Sama Pak seperti komunitas guru KKG Pak ya? Iya betul jadi, Pak. Sekarang itu ada komunitas guru kelas 6, kelas 5, kelas 4. Jadi di grup WA itu, jadi memang sekarang KKG itu tidak aktif karena sudah ada di komunitas grup gitu Pak. Praktisi lagi gitu ya Pak. Betul. Itu untuk pertemuannya Mas? Oh enggak, pertemuannya jarang sih. Berarti Cuma kalau dari WA aja. Kalau KKG itu Bu, per kelas apa semua guru kelas? KKG itu per kelas. Berarti misalnya kalau guru kelas 6, kelas 6. Ya, masalahnya apa mungkin? Satu kecamatan atau per gugus? Satu kecamatan. Kalau yang saya tahu lihat dari teman saya, per gugus. Kalau per gugus ya mungkin bisa lah nanti di Bisa, iya. Kecil. Jadi sementara semua ini guru satu kecamatan. Tapi bagus kalau misalkan itu bisa diberdayakan kepada itu juga ini Pak Ade merupakan kan Pak Ade kemarin coba identifikasi komunitas perkumpulan guru apa saja yang ada atau komunitas praktisi apa saja
baik yang ada di sekolah maupun yang ada di sekeliling sekolah gitu kan. Kalau nanti di sekolah nanti minta dukungannya kepada Pak Kepala gitu kan. Kalau nanti dia di lingkungan begitu Pak Pengawas nantinya bagiannya gitu. Nah itu dicoba diidentifikasi kemudian dipetakan pada ininya seberapa besar manfaatnya untuk SDN Batu Jaya begitu kan. Kemudian diidentifikasi juga seberapa besar nih peran kita ya, terutama guru, apakah Pak Ade, apalagi Pak Ade sebagai guru penggerak gitu kan di dalam mengembangkan komunitas praktisi itu. Nah, nanti kan Pak Ade kan bisa menggrafik ya, membuat grafiknya gitu kan. Kemarin itu apakah nanti berupa kurva seperti apa gitu kan, antara hubungan berapa besar manfaatnya yang terhadap lingkungan dengan peran kita yang ada di situ. Biasanya yang menggunakan KKG itu adalah iuran, Pak. Yang menggunakan. Yang menggunakan misalkan ada pertemuan atau gimana. Gitu. Nah itu coba untuk diminimalisir ininya, apa yang membuat apa. Nah kemudian sekarang kan kalau patungannya ya jangan bersifat pribadi, bisa saja gitu ya, iurannya bisa dibebankan kepada bos, itu bisa. Nanti Pak Kepala bisa ini. Siap, gerak. Iya. Gitu. Bisa menggunakan bos. Operasional kan sama aja itu. Jadi supaya tidak membebankan kepada keuangan pribadi guru. Kalau untuk guru kelas mah nggak ada, adanya untuk kesenian ya PAI, olahraga. Kalau untuk guru kelas itu belum ada. Kalau untuk yang itu udah berjalan dari bos. Iya. Makanya guru kelas juga kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya memberatkan kemudian bisa memicu komunitas itu tidak berjalan gitu kan, itu bisa diminimalisir. Ya itu fungsinya nanti Pak ke depan itu. Bagaimana caranya? Pak Ade kan kemarin sudah dibekali bagaimana merintis, bagaimana caranya merawat keberlanjutan dari komunitas praktisi itu kan. Saya kira sudah lengkap di dalamnya. Tinggal bagaimana strategi Pak Ade itu untuk meramu atau meracik semua kompetensi itu sehingga bisa menjadi kekuatan gitu ya untuk bisa membuat komunitas praktisi itu ya ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi obrolannya itu semuanya itu harus berpihak pada siswa katanya Bapak Ibu. Pesan Pak Menteri itu kalau kita berada di lingkungan sekolah maka yang harus kita obrolkan, yang harus kita bicarakan itu siswa dan siswa kepentingannya begitu. Itu pesannya karena kita sebagai abdi negara gitu kan. Bagaimanapun juga ya kita harus nurut begitu ya gitu. Saya di SMK Bu sebagai manajemen mutu, saya oleh kepala sekolah itu diberikan tugas tambahan bagaimana caranya untuk membuat kinerja seseorang itu turun gitu. Saya harus menganalisisnya Pak Ade. Kenapa malas? Apa yang membuat pekerjaan-pekerjaan tidak berjalan gitu? Apakah sarana prasarannya tidak tersedia gitu? Ataukah memang kurang atau dia memang sakit gitu kan? Kalau sakit ya harus dibantu begitu kan. Pengobatannya seperti apa gitu kan, nanti kita pecahkan secara bersama gitu. Nah, makanya tadi ada telepon tuh Bu Nur itu karena saya di sana ada PR untuk memanggil 3 orang yang memang bermasalah kinerja begitu. Untuk saya diskusikan apa masalahnya, di mana kalau misalkan bisa dipecahkan secara sekolah, saya akan berkoordinasi dengan Pak Kepala begitu kan. Kalau misalkan ada masalah pribadi yang memang itu ya harus seperti apa kan, itu semuanya kalau dengan komunikasi kata Pak Kepala itu bisa diselesaikan semua masalah gitu. Jangan sampai orang itu akan terpuruk sekali gitu ya, dari malas. Kalau misalkan dia tidak dipecahkan, kitanya tidak bisa memecahkannya gitu, sekolah tidak bisa membantu memecahkannya, maka orang itu bisa jadi terpuruk dan bisa membawa masalah bagi diri dan bagi sekolah. Jadi mensinergiskan 4 Wakasek juga sangat sulit Pak. Dari mulai kurikulum gitu ya, kesiswaan, kemudian hubungan industri, masyarakat, kemudian dengan sarana prasarana gitu. Lumayan gitu ya.
Jadi itu perlu komunikasi, perlu apa tuh. Nanti Pak Ade sebentar lagi nih kan di modul 2 ini Pak Ade akan bagaimana caranya Pak Ade bisa mengembangkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi dengan asesmen diagnostik itu kan anak nantinya kan terbagi-bagi ya, ada yang auditorial gitu kan, ada yang anak itu sukanya melihat saja, ada yang dia mengerti itu harus bergerak gitu, kinetis gitu kan. Nah, nanti itu bisa gitu. Nanti itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Nanti Pak Ade akan dikasih kompetensinya nanti setelah lokakarya 2 ya, setelah lokakarya 2. Kemudian nanti bagaimana caranya memanage ini emosional kita gitu ya. Sehingga nanti Pak Ade akan diarahkan, nanti Pak Ade akan belajar tentang menjadi coach, menjadi pelatih, buat sejawat, menjadi mentor, menjadi fasilitator, menjadi fasil gitu. Itu akan diajarkan. Malahan nanti dalam supervisi juga Pak Ade, supervisi juga itu supervisinya berbasis coaching gitu. Supervisinya berbasis coaching. Jadi tidak, supervisi itu tidak bermaksud untuk menilai dan menghakimi guru tersebut begitu. Itu masalahnya digali nanti, sehingga nanti bisa bersama-sama. Ini lumayan ini apa? Pada sih ada media yang seperti ini, kalau bisa satu kelas satu ya. Biar biasa. Ini sebelum saya guru penggerak ini sengaja datang ini. Oh iya sih luar biasa. Siap, Dosis Pak. berkah berarti ini. Nah, banyak berkahnya Bapak Kepala Keseni itu. Pertama lulus P3K, 2 ya CGP, 2 PPG Ibu Neng. Wih, luar Ini juga biasa. datang nih banyak. Sekarang programnya prasarananya lah pemagaran luar biasa orang Bapak ini. Baru 1 tahun Pak di sini, apalagi aku semua pagar ini kan di lingkung semua. Sudah kondusif jadi Iya, iya. Oh iya. Baru 1 tahun Juli sampai Juli sekarang Pak. 1 tahun, Pak. Bapaknya. Betul. Iya betul. Saya juga Apresiasi. SD saya tuh Pak di Cirebon itu menurut saya waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 paling jelek. Terus datang kepala sekolah yang baru Pak. Itu kepala sekolahnya rajin untuk menanam Pak, penghijauan. Nah penghijauannya itu bisa ada yang ini apa, yang dulu tuh namanya apa tuh, yang apotek hidup gitu ya. Nah, gitu. Jadi akhirnya sekolah saya itu hijau, teduh, dan bagus ya Bang. Nah itu memang ada segi kreativitas dari seorang pemimpin. Dia Pak Ade juga mudah-mudahan bisa seperti Pak Kepala ya. Lebih harus lebih Pak. Satu lagi ke depan ini kelas 4, 5, 6 sudah diajukan nanti. Iya. Tingkatkan ya. Hah? Tingkatkan. Jadi nanti diharapkan Pak Ade terus berbagi Pak Ade minimal di teman sejawat kita. Mudah-mudahan. Mohon gitu ya. Siap, Nanti siap. dibimbing ini ibu-ibu gitu ya, bapak yang sudah ini dibimbing Ya. yang untuk Jangan bisa lupa mengerti. itu ya. Walaupun kita mau mendekati pensiun juga ya Bu ya. Mudah-mudahan sehat ya Bu ya sampai pensiun. 11 bulan lagi saya pensiun. 11 bulan. Kalau saya masih lama Pak. Saya kebetulan hari ini tuh ulang tahun Pak. Selamat. Jadi pas bertepatan dengan hari lahir saya ini. Saya berapa ya? 46. Sama dengan saya, cuma beda berapa tahun. Bisa aja. Saya mungkin ini apa ininya di jalan kayaknya ininya. Saya dulunya diangkat itu di Bandung Pak, di Bandung karena saya ikatan dinas gitu ya. Kemudian saya dapat jodoh orang Majalengka Pak, orang Ampel, dan dulu mertua saya juga ternyata seorang pengawas. Terakhir pensiun itu di UPT Jatiwangi, pengawas SD. Kemudian makanya saya dari Bandung pindah ke sini 2005 saya pindah ke SMK 1 Majalengka. Gak tahunya 2006 istri saya dapat tugas ke Dharma Raja di SMK 1 Dharma Raja.
dan ternyata kita langsung ini beli rumah tinggal di sana dan terlanjur betah gitu. Wah, jadi saya jauh lagi akhirnya jaraknya gitu ke sini. Saya sebelum Jati Gede muter-muter Pak nyari jalan tikus itu. Jalan pintas gitu. Pintas ya. Gitu. Yang enak kan yang memang jalur nasionalnya kan ke Alam Sari dulu baru sini gitu. Jauh. Waktu belum ada Jati Gede saya ke Warung Peti Pak. Warung Peti, lintas Lowong Jati gitu kan. Iya, kasar. Gitu. Sampai ke Cicarimanak nanti ke Situraja. Kemudian dapat lagi wilayah jalur selatannya saya ke Lemasugi gitu Pak, Bantar Ujek, Talaga dulu mah. Terus dari Bantar Ujek ada lagi motong ke Cihaur, lewat Cihaur. Jadi saya semua ke Cimanintin juga saya pernah gitu. Dari Warung Jambu tuh Pak ya. Dari Warung Jambu, kemudian saya ke ini Cimanintin nanti tembusnya ke Cipendei Pak. Cipendei, pas Alfamart ya Pak di situ. Nanti nyari Nah, belok gitu. kanan. Nanti belok kanan saya ke Waduk begitu. Naik jembatan gantung Pak. Oh iya. Kalau dari Cihaur itu di saat jembatan itunya sedang diperbaiki ya Pak, kita dibelokkan ke kali. Nah sekarang mas sudah ada jalur yang terpendek Pak. Saya lewat Cijurai. Ya, dari Munjul nih, Munjul ke Pasir Muncang, terus Cijurai ke Kepuh, nanti ada Sasak Gantung. Tapi ke sana jalan-jalannya ya dari Sekarang sudah di hot mix. Udah. Ya, yang jalan buahnya itu. ke Bengkungna. Iya, ke Cibubungnya. Udah di hot mix. Tinggal dia dekat. sekitar 150 meter lagi lah yang ada seperti yang ada situs gitu Ya, ya. pas makan. Yang di situ sudah Turin enak itu Pak. dekat ya. Pernah turin Pak? Turin ada, turin ada. Nah seperti itu kira-kira Bapak Ibu mungkin pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas dukungannya, atas kesediaan Bapak Ibu bisa hadir walaupun masih di hari libur demi untuk mendukung programnya Pak Ade gitu ya. Kita doakan terus Pak Ade bisa sehat, bisa sukses sampai akhirnya lulus menjadi guru penggerak gitu. Kepala sekolah. Amin. Gitu ya Pak. Amin. Ya betul Pak Ade gitu. Amin. Karena guru penggerak itu luar biasa Pak sekarang Pak. Yang lebih utama sudah ada SK-nya masalahnya, sudah ada regulasinya, sudah ada Permendikbudnya gitu. Permendikbudnya. Itu dia. Saya sering ditanggap Pak bersama komunitas kepala sekolah itu apa sih hebatnya guru penggerak itu sampai bisa mengalahkan S2, S3 untuk yang mau ke kepala sekolah Pak terhambat Pak gitu, terhambat gara-gara beliau ini yang S3, S2 ini tidak mempunyai sertifikat guru penggerak, terhambat gitu. Jadi untuk yang S3, S2 yang usianya sudah di atas 50 itu sudah mentok Pak, sudah tidak bisa jadi kepala sekolah kalau dia tidak mempunyai sertifikat guru. Begitu. Gitu di situ. Nah, saya akhirnya ini memotivasi supaya betul-betul bahwa guru penggerak itu bisa menjawab kemiringan-kemiringan itu. Tapi bukan tidak harus menjadi beban Pak Ade, tidak. Dilalui saja Pak Ade, seperti air mengalir begitu ya. Gitu. Nanti juga ya Allah akan membimbing kita untuk menemukan kebahagiaannya masing-masing. Kalau saya seperti itu saja dari dulu itu. Dan memang kalau saya mah kalau saya melihat kompetensi kepala sekolah itu sangat luar biasa karena dia harus manajerialnya itu wah gitu luas gitu ya, apalagi setingkat SMK puyeng Pak, miliaran duitnya. Ya di saya 2.600 Pak siswa itu kali 3 juta satu anak karena dia bos sama BOPD, bos sama BOPD, jadi bos dari pusat, kalau BOPD dari provinsi. Itu digabung satu anak itu, satu kepala itu, kepala siswa itu 3 juta Pak. 3 juta kalau kali 2.500 saja sudah 7 miliar gitu. Miliar ya Pak. Itu hanya untuk operasional padahal karena pembangunan ada lagi.
Sekarang aja kita dapat bantuan untuk bangun toilet saja Pak, itu 200 juta. Toilet mewah, gitu memang. Ininya judulnya toilet mewah. Hanya berukuran 5 kali 8 meter. 5 kali 8 meter itu 200 juta. Sekarang lagi bangun ruang praktek itu 1,5 M. Kita dapat bantuan dana alokasi khusus. Luar biasa ininya kalau di SMK ini. Nah, seperti itulah mungkin Bapak Ibu, saya dengan Pak Ade mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan, atas dukungan, atas fasilitas yang sudah diberikan pada hari ini. Kemudian apabila ada hal-hal yang memang kurang berkenan, Pak, itu dari cerita-cerita saya, dari pengalaman-pengalaman saya, tidak ada maksud khusus untuk saya bisa menggurui Bapak Ibu, punten-punten maaf begitu. Dan saya juga mungkin ini merupakan bentuk saya harus berkontribusi kepada gaji yang sudah saya terima begitu ya, sebagai abdi negara ASN gitu ya, terutama guru yang diberikan tugas tambahan bla 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 dan semacamnya begitu. Itu semata-mata hanya karena itu. Sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu apabila ada yang memang tidak berkenan dan kurang berkenan. Barangkali ada yang perlu dikomunikasikan lagi Pak? Cukup ya Bapak Ibu. Oke, siap. Mohon Bapak Ibu. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah, dan saya setelah ini nanti mohon pamit ya Pak gitu. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di pendampingan yang ketiga. Mungkin nanti saya dengan Pak Ade akan bertemu hari Sabtu lusa ya Pak Ade, di Loka Karya kedua di SMP Negeri 4 ya, Majalengka. Mungkin itu saja Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Tinggal beberapa hari lagi. Bu, terima kasih tuh ya. Berapa lagi mau masuk sekolah? Terima kasih ya. Mau masuk sekolah berapa hari lagi?